Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan materi tentang autentikasi, Firebase ya. Yaitu ada yang namanya email verification. Apa itu email verification ya? Email verification adalah proses verifikasi sebuah email yang kita daftarkan pas user itu sign up ya. Itu kita harus verifikasi melalui email dulu, baru dia bisa login. Jadi nggak semua email habis kita daftar langsung ke home ya, langsung login gitu. Nah, kita perlu verifikasi dulu gitu. Apakah emailnya itu beneran valid apa enggak, atau punya dia atau bukan gitu ya. Nah, kenapa kita memerlukan email verification? Contoh gini ya. Di sini adalah tampilan login kita. Di sini ada daftar email, mungkin di sini kita punya 2 email, tes login ya, ada nih. Kalau kita login, dia bisa nih masuk ya. Kalau kita logout bisa juga. Kalau kita daftar pun, nah gini, misalnya email teman-teman, misalnya di sini ada yang namanya Dika, punya nih. Temen ada yang namanya Dika, sorry, .com, misalnya Dika ini. Ada yang punya email namanya dika@gmail.com ya, teman-teman nih ya, orang lah pokoknya ada yang namanya dika@gmail.com. Nah, tapi ini ada orang lain lagi yang menggunakan email ini sebagai untuk login gitu. Nah, berarti nanti ketika si yang punya ini mau sign up itu nggak bisa, karena ini emailnya dia dipakai gitu, digunakan oleh orang lain. Maka perlu proses verification, apakah email itu email dia atau bukan gitu. Dan juga ini untuk proses email itu adalah membuktikan email yang dimasukkan itu adalah email valid. Contoh, kalau email bukan valid nih, misalnya 1@1.com. Nah, ini kan kayak bukan email ya. Kalau misalnya ini kita daftar, ini kalau kita daftarin, nah ini bisa masuk ya ke home ya. Nah, ini kedaftar nih, kalau kita refresh, ada nih emailnya, 1@1.com. Padahal email ini adalah nggak valid gitu ya. Atau emailnya orang lain, misalnya email orang lain, misalnya facebook@gmail.com, misalnya ada Facebook nih punya email kayak gini, tapi kita mau login pakai emailnya ini. Karena tidak ada proses verifikasi, jadi kita bebas mendaftarkan apapun ya. Nah, ini langsung dapat nih, masuk ya. Jadi dapat masuk lagi. Nah, jadi kita mau ketika setelah daftar itu nggak langsung login, tapi kita kirim email verification ke dia ya. Kalau teman-teman cek di sini, ketika di bawah konsol ini kita restart nih, kita login. Jadi ini coba kita restart. Jadi idenya adalah ketika kita login dengan suatu email, itu kita dapat sebenarnya email verified-nya nih, status email verifikasi kita. Apakah email akun kita itu sudah diverifikasi apa belum? Ya, secara default itu email verified-nya itu false ya. Nah, mungkin kita bisa mengecek menggunakan ini ketika kita mau login ya. Jadi kita cek di sini. Mungkin kita ngeceknya di sini di main dart ya. Jadi di sini selain snapshot datanya ada tidak sama dengan 0, ini ada usernya. Kita juga harus ngecek juga snapshot titik data ya. Pastiin data ini ada, kemudian kita ambil email verified-nya. Nah, ini tipenya boolean ya. Apakah dia nilainya true atau false. Kalau dia sama dengan true, baru dia masuk ke home. Jadi intinya adalah ada datanya dan juga emailnya itu verified. Kalau nilai email verified-nya masih false, maka dia tetap ada di login ya. Kalau ini kita restart ya, kita belum memverifikasi apakah email ini ada apa enggak ya. Kalau kita login tetap masuk. Kenapa ini bisa terjadi nih ya, teman-teman? Itu bisa terjadi karena kita menggunakan routing ya. Routing itu adanya di sini. Jadi pas kita udah dapetin, kita langsung tetap kalau kita login, menjalankan function login, kita tetap diarahkan ke home. Harusnya di sini dicek lagi ya. Apakah email kita ada apa enggak. Jadi kita coba cek. Di sini final dia outputnya apa? Output ini adalah kita misalnya my user gitu.
my user sama dengan ini adalah outputnya user credential ya, berarti ini kita pasang user credential aja. Nah nanti di user credential ini kita cek dulu nih ya, apakah jika my user ini dia punya user yang sekarang saat ini, kita ambil email verified-nya. Kalau dia nilainya true, nih kita null safety. Kalau dia nilai true, dia akan kembali ke home ya. Kalau tidak, dia tetap ada di login. Gitu. Kita coba save. Ini kita clear, kita restart. Oke. Kita coba login. Nah, ini nggak bisa ya. Nggak bisa nih. Harusnya kita kasih informasi deh. Kalau misalnya nggak bisa login, berarti dia di sini kita get default dialog, misalnya kayak gini, kita kasih informasi nih. Kamu perlu verification email gini misalnya nih. Kita kasih middle text. Kamu perlu verifikasi email terlebih dahulu. Misalnya kayak gini. Apakah ya misalnya kayak gini ya. Kayak gini misalnya. Kita save. Kalau ini kita masuk login, nah ini kamu perlu verifikasi email terlebih dahulu ya, kayak gitu. Maka dia nggak bisa nih masuk. Nah kalau misalnya kita sign up juga kayak gitu sama. Kalau kita sign up di sini, kita copy. Idenya adalah pas kita daftar ya, pas kita daftar ini kita coba masukin ke dalam user credential, kita namain aja my user kayak gini. Kita cek email verified ya. Tapi kalau sign up pasti verified ini ya, pasti user baru gitu. Jadi kita harusnya langsung kirim dia inian apa namanya? Kirim dia verifikasi emailnya. Gimana cara verifikasi emailnya? Kita buka Flutterfire kita di sini. Kita buka dokumentasinya ya. Ada yang namanya usage, ini penggunaan. Kita akan verify user email. Nah, caranya gini. Kita tinggal kirim aja email verification. Kayak gini ya. Jadi di sini pas abis udah selesai ini, kita langsung aja kirim email verification. Namanya my user nih. Ini kenapa error? User credential. Oh, sorry, kita ambil dari usernya. Nah, ini kayak gini ya. Kalau udah dapat usernya, mungkin kita kasih informasi kayak gini. Kita habis sign up, itu idenya adalah kamu perlu email. Jadi kita tulisnya di sini, kami telah mengirimkan email verifikasi ke mana? Ke emailnya, misalnya ke emailnya, ke sini gitu. Ya, harap misalnya kayak gini, kami telah menginginkan ini ya. Nah pas udah ada info kayak gini, mungkin on confirm ya, atau kita back ya, misalnya on confirm, misalnya kita pasang kayak gini, kita tulis teksnya dulu deh, teks confirmnya kita pasang baik ya, saya akan cek email, misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya dia oke, ngeklik ini tulisan ini, maka kita coba get back aja. Get backnya 2 kali ya, jadi kita akan nge-close dialognya, get titik back, nge-close dialognya, dan juga kita ini untuk back close dialog, dan yang ini buat pindah ke login ya, go to login ya. Kita coba save, ini kita rapihin. Nah ini kayak gini. Jadi kita daftar sekarang, kita coba daftar ini, bisa nggak? Nggak bisa nih, akun already exist. Harusnya kita tampilin ya, harusnya kita tampilin warning nih sini. Di setiap error ini kita tampilin warning, misalnya kayak gini. Ini kita pasang terjadi kesalahan misalnya. Nah ini mungkin kita cuma informasi aja. Jadi di sini
kita tulisannya kayak gini. Ya, tulisan errornya nih. Nah, kayak gini, ya. Ini warning yang satu juga sama. Kita copy aja warningnya. Oke. Nah, yang ini juga kita kasih. Kita copy. Sini itu ya. Tidak dapat mendaftarkan akun ini. Misalnya kayak gini. Ya, ini error yang di catch yang tidak wajar lah. Nah, mungkin ini dari Firebase exception-nya ya. Ada weak password sama already in use. Nah, kita coba save. Kalau kita daftar menggunakan email yang sudah terdata di sini, ya, terdata di sini, misalnya ini, tes login, kita klik daftar, maka dia akan udah pernah ada ini email ini, gitu. Ya. Mungkin idenya adalah nanti kita apa ya? Kita nggak bisa daftar lagi menggunakan akun yang sama ya. Kalau misalnya kita lupa password, harusnya kita forgot password gitu. Nah, sekarang idenya adalah kita login. Nah, ini harus perlu email verification ya. Gimana nih caranya? Misalnya saya punya email nih, ya. Ada email yang namanya ini. Kita copy aja. Oke, kita copy ini. Kemudian coba kita daftar sekarang. Ya, ini kita paste. Ini daftar ke sini ya. Jadi ini kan udah dikirim email verifikasi nih, ya. Udah dikirim email verification, baru kita daftar nih. Kita daftar. Nah, kami telah mengirimkan email verifikasi ke Bulet Echo. Iya, saya mengerti. Nah, balik lagi ke login kan. Nah, di sini kalau kita cek, nah ini ada nih, otomatis ya. Jadi Firebase itu udah langsung tinggal penggunanya, langsung tinggal pakai aja di sini. Nah, ini di template-nya nih. Kalau misalnya kita mau custom, ini namanya apa, terus type subjeknya itu apa gitu ya. Kalau ini kan bawaan dari dia nih, ya. Kalau kita mau custom itu ada di sini ya, email verification address. Nah, ini ada from siapa. Nah, ini bisa kita edit nih, edit template-nya ya. Nah, di sini. Ini subjeknya, misalnya yang ini. Subjeknya itu adalah ini nih, verify your email ya. Nah, ini. Oke, mungkin message-nya ini nggak bisa diganti ya. Secara default kayak gini. Oke, mungkin ini aja. Berarti kita udah dapat nih emailnya. Ya, email verifikasinya. Nah, sekarang idenya adalah kalau misalnya kita login dengan ini, tapi ini kita belum klik nih. Kita belum klik ya email verifikasinya. Kalau kita login di sini, kita paste aja. Nah, ini passwordnya 123 kita login. Ini kehitungnya ini belum diverifikasi ya. Oke, nah ini email verified-nya false ya. Kalau misalnya kita klik ini, kita klik ya, nandain bahwa ini kita udah verifikasi nih, udah selesai. Kalau udah selesai diverifikasi, kalau kita coba login lagi, baru masuk ya. Berarti status verifikasi kita udah berhasil. Kalau kita logout, coba kita login lagi, kita paste di sini, kita login lagi, maka datanya itu udah email verified-nya menjadi true ya. Jadi idenya adalah pas kita sign up, kita daftar baru, kita kirim email verifikasi ke user yang kita dapat dari sini ya, kita daftarin. Nah, kita udah ngirimin ke sini gitu. Nah, idenya adalah kalau misalnya kita mau daftar gitu ya, misalnya kita hapus deh, kita hapus nih akun kita hapus nih ya, yang di sini Bulet Echo-nya ini kita hapus, kita delete ya, anggap aja ini belum kedaftar ya, belum ada akun. Misalnya kita hapus semuanya nih, ini kita hapus juga. Nah, ini kita hapus, jadi belum ada data nih di sini ya, kosong, user kosong. Nah, idenya adalah kalau misalnya kita login dengan email yang ini, login. Nah, ini nggak ada ya, no user. Mungkin di sini pas login kita juga pasang ini
kasih warning juga. Ini kita copy aja pas login ya. Nah ini, jadi ini warningnya, kita copy, kita paste aja di sini. Kemudian ini kita copy juga, pasang di sini, salah password gitu misalnya. Oke, selesai ya. Kalau misalnya ini catch error, catch-nya yang ini, catch error yang di luar Firebase out exception, maka kita langsung coba print aja yang ini. Terjadi kesalahan, tidak dapat login dengan akun ini. Misalnya kayak gini aja. Oke, kita save, kita klik. Nah, ini error ya, not found. Ini kita hapus, kita ganti blade.echo@gmail.com gitu ya. Mungkin ini kita copy, kita login. Nah, user not found ya, belum ada datanya. Idenya adalah ketika kita daftar menggunakan ini, kita daftar, maka dia akan ngirim email otomatis ya. Email otomatis, kita coba restart. Di sini ada ya. Dan kita coba cek di emailnya, kita restart, refresh. Mana? Belum masuk apa? Atau belum masuk ya? Jadi kita coba cek. Emailnya belum masuk. Nah, kalau misalnya email itu belum masuk, nah itu yang terjadi. Kalau misalnya kita login, kita disuruh verifikasi. Padahal emailnya nggak ada nih. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah, kita juga harus tanya dia. Ya, kita harus tanya dia, mau verifikasi apa enggak. Kalau misalnya dia on confirm, anggap aja kayak gini, kita tanya dia dulu. Kamu perlu verifikasi email terlebih dahulu. Apakah kamu ingin verifikasi, kami verifikasi kembali, misalnya kayak gini. Apakah kamu ingin dikirimkan verifikasi ulang, misalnya kayak gitu ya, verifikasi ulang, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita mau nanya sama dia, mau kirim lagi nggak email verifikasinya. Kalau misalnya dia on confirm, maka kita langsung kirim ke dia ya, dengan cara wait. Kita coba di sini pasang kayak gini aja. Kemudian di sini karena kita butuh await, kita butuh asynchronous. Sini kita await dari usernya ini, my user titik ya. Kita ambil usernya, kemudian kita tinggal pasang send email verification kayak gini aja ya. Ya, jadi kita nungguin dia, berarti kita langsung udah selesai nih. Ya, berarti kita tinggal apa nih? Kita tinggal get.back aja ya. Kita tutup nih, kita close dialognya. Mungkin kita pasang text confirm, yaitu kirim ulang. Misalnya kayak gitu. Atau yang cancel ya. Cancel misalnya tidak kembali, misalnya kayak gini. Nah, misal kayak gini ya. Kita coba save. Kita login dengan email yang ini, Bullet Echo nih. Kita kan belum dapat nih emailnya. Belum ada email verifikasi ya. Nah, kalau yang terjadi kayak gitu, ini mungkin kita copy. Ini kita copy nih. Kemudian kita pasang di sini. Kita login. Nah, no user found that email. Oh, ini kita coba cek dia di sini kedaftarnya apa nih? bulletecho@gmail.com ya. Kalau misalnya kita coba daftar lagi, paste daftar. Nah, kita udah ngirim verifikasi ya. Mungkin tadi, nah ini salah nih, bullet.echo ya. Sedangkan email kita itu bullet.echo.kuldi ya. Nah, mungkin yang ini kita delete aja.
Nah ini kita baru nih dapat nih verifikasinya. Nah ya, nah kalau misalnya ini email kehapus ya, kita nggak bisa verifikasi dong. Nah kalau misalnya verifikasinya kehapus, berarti pas kita login, nah ini kalau misalnya kita mau kirim ulang bisa, kalau kita klik kirim ulang, nah ini kenapa nih error ya, we have blocked all request. Kita coba cek, kita kembali, kenapa nih ya, kita mungkin terjadi kesalahannya di sini nih, email verifikasi mungkin di sini asynchronous, kita send verification. Coba kita restart. Oke, kita coba paste, kita login, kita kirim ulang. Nah, udah dapet nih. Jadi kita dapat lagi nih. Kita restart. Oke, kita dapat lagi. Kalau misalnya ini kehapus lagi dan kita login lagi, kita mau kirim lagi nih, kirim ulang. Nah, ini nih permasalahannya nih. Dimana dia kalau kita login terus kirim ulang, nggak bisa lagi ya. Kayaknya ini aktivitasnya keblok karena kita terlalu berlebihan kirim email passwordnya gitu ya. Kalau misalnya kita coba cek di sini kirim ulang, nah ini terlalu berlebihan ya. We have blocked all requests from this device, unusual activity. Jadi terlalu banyak kita meminta kirim emailnya gitu ya. Mungkin ini kita perlu restart dia nih. Kita close, kita harusnya dia nge-close dia ya. Terus kita coba running ulang lagi aja, kita run without debug nih. Oke, ini kita coba close, kita login, tidak ditemukan email ini. Oke ya, bener ya, kita ganti emailnya dengan yang ini, kita login. Nah, kita mau kirim ulang nggak? Kita klik kirim ulang. Nah, ini udah bisa nih. Jadi dia nggak boleh berlebihan ya, gitu. Diblok dia. Kalau misalnya kita cek di sini, kita refresh, ada satu, mungkin ini kita pasang aja. Nah, ini udah di-verified. Berarti kalau udah di-verified, kita tinggal login, dia langsung masuk ke home gitu. Nah, ini idenya adalah email verification ya. Kayak gitu. Mungkin email verification sampai sini aja. Next kita ke reset password mungkin ya.